Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang memahami tes kreativitas. Pengertian dari kreativitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berada dari yang sebelumnya. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru dan tidak bisa serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Teori-teori kreativitas itu ada 3. Yang pertama teori psikoanalisa, kedua humanistik, 3 Csikszentmihalyi. Selanjutnya tahap-tahap kreativitas. Menurut Wallace dan Havel mengemukakan ada 4 tahapan dalam proses kreativitas yang harus dijalani, yaitu ada yang pertama tahap persiapan, 2 tahap inkubasi, ketiga tahap pencerahan, keempat tahap pelaksanaan atau pembuktian. Ciri-ciri sendiri dari kreativitas adalah yang pertama fluensi, kesiapan, keincaran, kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan. 3, originalitas, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan-gagasan asli. Selanjutnya ada elaborasi, yaitu kemampuan untuk melakukan hal-hal secara detail terperinci. Selanjutnya redefinition, yaitu kemampuan untuk merumuskan batasan-batasan dengan melihat dari sudut lain daripada cara-cara yang lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ikromul Hulki. Oke, selanjutnya yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Setiap orang memiliki potensi kreatif dalam derajat yang berbeda-beda. Potensi ini perlu dipupuk sejak dini agar dapat diwujudkan. Untuk itu, perlu kekuatan-kekuatan pendorong baik dari luar atau lingkungan maupun dari dalam individu itu tersendiri. Perlu diciptakan kondisi lingkungan yang dapat memupuk daya kreatif individu. Dalam hal ini, mencakup baik lingkungan dalam arti sempit, yakni sekolah atau keluarga, maupun dalam arti kata luas atau masyarakat dan budaya, timbul dan tumbuhnya kreativitas dan selanjutnya berkembangnya suatu kreasi yang diciptakan oleh seseorang individu tidak dapat luput dari pengaruh kebudayaan serta pengaruh masyarakat tempat individu itu hidup dan bekerja. Yang selanjutnya yakni teknik-teknik kreativitas. Tugas perkembangan anak yang mendukung kreativitas adalah bahwa anak harus mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan baru. Anak diharapkan jika berlatih dan mengembangkan keterampilan baru sesuai dengan tuntutan hidup. Sebaliknya, anak yang tidak mampu mengembangkan kreativitas atau keterampilan akan menunjukkan sikap mudah putus asa, merasa tidak aman sehingga menarik diri dari kegiatan dan takut memperlihatkan usaha-usahanya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Syahid. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Yang selanjutnya yaitu kendala dalam pengembangan kreativitas. Shallcross menggolongkan kendala atau rintangan dalam menggunakan potensi kreatif ke dalam. Yang pertama, kendala historis. Ditinjau secara historis dan turun waktu tertentu yang merupakan puncak kejayaan kreativitas. Yang kedua, kendala biologis. Beberapa pakar menekankan bahwa kemampuan kreatif merupakan ciri herediter. Sementara pakar lainnya percaya bahwa lingkungan menjadi faktor
penentu utama. Yang ketiga, kendala fisiologis. Seorang yang mengalami kendala vali karena terjadi kerusakan otak dan disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan, maupun mereka yang memiliki keterbatasan fisik dalam menghambat untuk mengungkapkan kreativitasnya. Yang selanjutnya, kendala sosiologis. Lingkungan sosial merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan kita dalam mengembangkan kreatif. Yang kelima, kendala psikologis. Hal ini dikarenakan hampir semua orang telah membentuk persepsi diri bahwa diri mereka tidak kreatif. Yang selanjutnya, aplikasi penerapan sistem kreativitas belajar di sekolah. Faktor penting dalam meningkatkan kreativitas di sekolah adalah guru. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan guru di sekolah untuk merangsang dan meningkatkan daya pikir siswa, sikap dan perilaku kreatif siswa melalui kegiatan di dalam atau di luar kelas. Potensi kreatif siswa di sekolah dapat ditingkatkan dengan cara mengusahakan iklim di kelas yang dapat mengunggah kreativitas siswa. Selanjutnya, guru harus menghargai keunikan pribadi dan potensi setiap siswa dan tidak perlu selalu menuntut dilakukannya pada hal yang sama. Pada hal-hal yang sama, pada waktu tertentu, siswa diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu yang disenangi oleh siswa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.